Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sore hari ini kita akan bercerita sedikit tentang pertanyaan dari teman-teman viewer kami. Bang, itu kapan ya usia tanaman sudah waktunya untuk dibuahkan dan bagaimana caranya? Begini, di samping saya ini ada tanaman alpukat yang usianya 2,5 tahun, dari pohon 1,5 meter sampai 2 meter. Apabila kita ambil dari bibit dari yang lebih kecil, bibit usia 1 meter, maka usia 2,5 tahun ini baru belajar bunga. Dan seperti inilah. Seperti ini. Jadi usia 2 tahun itu adalah usia masuk ke fase generatif. Dan usia 2 tahun itu selayaknya sudah mulai berbunga. Kalau belum berbunga berarti satu, cara pruning kita salah. Karena pruning itu berdampak kepada pembentukan batang-batang yang masuk ke penuaan yang siap untuk menjadi tempat bunga. Pruning itu sangat berpengaruh. Yang kedua, perawatan kita, pemupukan kita, terutama pengairan kita itu ada yang salah, sehingga proses vegetatifnya ada keterlambatan. Nah, kalau itu dicukupin, perawatannya dicukupin benar, irigasinya betul, pupuknya betul, pruningnya betul, hama penyakitnya betul, maka tanaman di usia 2 tahun itu sudah belajar masuk ke fase generatif, belajar bunga. Di tanaman saya udah 1,5 tahun sampai 2 tahun sudah mulai berbuah, betul. Tapi satu bibit sudah tua, sudah usia 2 tahun. Bibit sudah ketinggian hampir 2 meter, 1,5 meter up. Bibit udah usia 1 tahun lebih. Dongkelan pula. Jadi kalau yang bibit dari kecil, idealnya 2 tahun itu baru belajar berbunga. Dan di usia 2 tahun, usia 2 tahunan itu mereka belajar berbunga, dan bunga itu tidak langsung menjadi buah. Bunga itu seperti ini, bisa kemudian rontok, kemudian jadi 1, 2, atau 10 butir. Idealnya mereka tidak perlu rontok, kecuali dalam musim hujan yang benar-benar tinggi. Nah, itu memang luar biasa. Biasanya bunga-bunga mudah rontok. Namun dengan kondisi yang ideal, usia 2 tahun itu sudah belajar berbunga. Dan di 2 tahun bisa mundur, bisa maju, karena memang tiap-tiap tanaman tentu berbeda. Nah, usia 2 tahun lebih itu di atas 2 tahun itu bunga itu sudah harus ada yang jadi. Harus ada yang jadi. Mau satu pohon 1, satu pohon 5, satu pohon 6, itu udah harus yang jadi. Harus ada yang jadi. Up 2 tahun. Dengan catatan perawatannya sesuai dengan kaidah yang baik. Nah, pentil calon buah ini usia 2 tahun sudah di atas 2 tahun ya. Jangan 2 tahun kurang. Di atas 2 tahun pohon-pohon alpukat itu selayaknya sudah menunjukkan seperti ini. Hanya saja memang tidak akan bisa optimal, paling rontok, sisa nanti beberapa butir. Apakah semua varietas sama? Tidak semua varietas sama. Ada yang lebih genjah, ada yang 1,5 tahun sudah dia mau produktif normal, ada juga yang 2 tahun itu belum sama sekali. Nah, untuk itu pemilihan varietas itu sangat penting. Jadi jangan kemudian modal gede, modal senang terus kemudian ditanam tanpa memikirkan itu. Kenapa ada kompetisi
Genja, kenapa ada pemilihan varietas yang unggul? Yaitu salah satunya. Ketika dikebunkan, kita punya analisa perhitungan waktu itu tidak terlalu jauh. Sehingga target usia 3 tahun itu sudah mulai buah pertama. Bukan belajar buah, tapi buah pertama. Kalau belajar buah itu bisa jadi bisa enggak. Tapi kalau buah pertama itu harus jadi. Itu hanya jumlahnya tidak bisa banyak. Nah, seperti ini. Seperti inilah. Ini masuk kategori buah pertama dan ini usia 2,5 tahun dari bibit yang udah usia 1 tahunan. Artinya 1 tahun 2,5 berarti ini usia dari semai adalah usia 3,5 tahun. Begitu. Namun secara umum ketika kita menanam dari bibit yang 1 meteran atau bibit yang masih bukan donggelan, maka 3 tahun itu sudah mulai panen buah pertama dengan kualitas rasa yang belum optimal. Kualitas rasanya belum optimal. Itu. Nah, nanti di tahun ketiga keempat maka buah itu akan mulai menunjukkan rasa yang mulai aslinya misalkan R1 Rifai ya, ini R1. Miki ya begini Miki. Lilin ya begini Lilin. Itu di usia 3 tahun ke atas. Sehingga ketika tahun keempat, maka tahun keempat itu pekebun sudah mampu menjual buah alpukat dengan kualitas yang bisa diandalkan. Semakin tahun kelima, tahun keenam, tahun ketujuh itu kualitas buah makin menaik. Kualitas buah makin bagus, rasa makin bagus, kemudian kualitas buah makin bagus. Nah, ini yang sering menjadi perdebatan teman-teman. Banyak petani yang pengen tanaman dia usia 2 tahun, usia 1,5 tahun, pengen optimal menghasilkan. Menurut saya itu sebuah pemahaman yang perlu diluruskan. Jadi jangan sampai tanaman kita usia 2 tahun sudah kita paksa untuk mengejar target seperti usia 4-5 tahun. Ini yang mungkin teman-teman belum banyak dapatkan cerita-cerita seperti ini. Jadi saya ingin sampaikan satu hal ke teman-teman pekebun. Secara umum hitungan gampangnya seperti ini. Secara umum usia 2 tahun itu baru masuk generatif. Usia 3 tahun itu baru belajar. 2 tahun itu generatif dan belajar buah. Tahun ketiga itu sudah berbuah pertama. Itu buah pertama. Dan tahun keempat baru kita hitung argo kita baru berjalan. Kita baru bicara panen dapat berapa ton, kualitas udah oke, dan kita sudah berani bikin komitmen dengan para pedagang. Kalau di bawah tahun keempat jangan dulu bos. Khawatir kualitas buah kalian kurang optimal. Kalau kalian mau bikin optimal, rasanya stabil dan segala macam, bisa nggak? Sangat bisa. Apa yang tidak bisa? Tetapi persoalannya, apa kos biayanya nutup dengan harga yang kalian jual? Karena ini alpukat loh, bukan durian. Kalau durian, kalian usia 3 tahun dibuahkan dengan harga yang fantastis, dengan modal yang besar bisa. Itu loh bos. Nah, kita bicara tentang ekonomis. Kita bicara tentang apakah buah tadi ekonomis apa tidak. Itulah. Jadi tahun keempat itu adalah tahun di mana kalkulator kita pakai. Tahun ketiga ya 50-50 lah, kita bisa boleh berhitung boleh tidak. Tapi yang jelas
kesimpulan saya tadi adalah kita start dari tahun keempat, kita berhitung. Tahun ketiga itu bonus, tahun kedua jangan berharap. Agar kemudian kalian juga tidak kemudian memaksa tanaman kalian harus kemudian berproduksi secara besar-besaran. Seperti ini. Ini kemarin tahun kedua, buahnya besar-besar. Tahun kedua buahnya besar-besar, dan yang saya bikin konten kemarin, tetapi karena memang pertama saya tidak melakukan aplikasi penyemprotan anti hama, saya biarkan saja, dan ternyata betul terserang lalat buah dan hama yang lain, dan saya biarkan buah yang banyak tadi kemudian rontok dan hanya jadi berapa butir. Dan hari ini tidak saya biarkan. Hari ini kita lakukan penyemprotan. Kita berikan kalsium, kita berikan boron agar kemudian kerontokan buah juga tidak terlalu banyak. Dan tentunya kita berikan injekan pupuk kimia maupun organik jauh sebelum masa pembuahan itu, agar supaya tanaman ini berbuah optimal. Kita target berapa puluh kilo? Tidak. Kita lihat nanti proporsionalnya seperti apa. Dan nanti kita bikin konten untuk tanaman-tanaman ini. Jadi demikian tadi obrolan kita menjawab dari pertanyaan teman-teman. Bang, usia kita berharap kepada tanaman itu usia berapa? Dan usia berapa itu bisa berbuah? Dan usia kapan itu belajar berbunga? Tadi sudah kita jawab. Semoga membawa manfaat dan pencerahan buat kita semua. Di sini saya bukan menggurui, hanya sekedar sharing. Mudah-mudahan memberi manfaat. Salam dari Bang Thoyib. Salam dari Panjalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.